Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Kita masuk dalam masa-masa prapaskah, biarlah kita mengingat salib Kristus yang memberikan kita hidup, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan boleh menjalani kehidupan ini. Mari kita memulai acara ini, kita menyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Berdoa. Memang benar ya Tuhan, karena salib-Mu kami bisa hidup, karena salib-Mu kami dapat kemenangan atas maut, karena salib-Mu kami diselamatkan. Satu mujizat yang terbesar ketika kami bisa diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Siapakah kami sampai Engkau menyelamatkan kami? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan, khususnya sharing dan doa yang boleh berjalan. Biarlah semua itu boleh membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami akan mendengar sharing, dengar renungan dan juga doa, boleh membawa kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar Caca sharing tentang COVID yang dialami. Di tengah-tengah kehamilan yang boleh katakan mau melahirkan, dia sempat kena. Dan mereka seluruh keluarga sembuh. Kali ini juga ada seorang jemaat kita yang usia lansia. Kita mendengarkan, inilah Bapak Chandra Halim. Halo Pak Chandra. Selamat sore. Malam. Selamat malam. Kenalkan dirimu. Nama saya Pak Chandra Halim, istri Liani Sutanto dengan 2 anak, Dani sama Lydia. Sempat kena COVID loh, Pak Krisna. Iya, kemarin saya barusan dengar dari waktu persekutuan wilayah. Ya, kira-kira gimana sih ceritanya, kapan terjadi, prosesnya gimana kok bisa sampai kena COVID? Mula-mula saya sakit tenggorokan saya luka. Dan suhu badan saya panas 39. Sesudah itu saya ke dokter. Sama dokter dikasih obat-obat radang tenggorokan, turun panas, antibiotik gitu.
Sesudah saya minum selama 5 hari, betul luka tenggorokan saya sudah tutup, sembuh. Tetapi panas saya tetap antara 38, 39, naik turun, dan badan kok enggak enak gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit Mitra untuk dites COVID, swab antigen. Dan ternyata sesudah dites antigen itu reaktif. Untuk memastikan sama dokter, saya suruh ikut PCR. Dengan catatan 2 hari lagi hasilnya ketahuan. Berhubung saya orangnya ngotot, enggak dok, saya inginnya hari ini tahu positif atau negatif. Dokternya ya kebingungan juga, kamu mau CT scan? Bukan foto paru loh ya, ini CT scan yang dimasukkan tabung itu loh. Oke, ini mahal. Oke, jadi beda dengan foto paru, torak itu beda. Oke, saya ikut 1 jam ternyata sudah hasil 16 slide. Fotonya 16 slide. Nah, dokter waktu itu sesudah dilihat, wah, saya hampir 90% yakin kamu pasti positif. Paru-parumu sudah kena. Meskipun belum 50% ke atas, tapi pasti kena. Tapi kalau nunggu PCR, saya yakin PCR-mu pasti positif. Habis bagaimana dok? Masuk aja untuk mengamankan, karena kalau sudah masuk ada keamanan lah di rumah sakit, alat-alatnya sudah penanganannya sudah oke. Di rumah sakit ada keluhan apapun nanti bisa ditangani. Oke, saya mau masuk, tapi ya maaf ya Pak, kamarnya penuh. Saya lemes itu. Loh, mau masuk tapi kamar penuh, bagaimana ini? Waiting list gitu. Waduh. Semua waiting list ini. Sudah sempat telepon ya? Sesudah itu ya apa dok saya? Kamu tak kasih obat minum di rumah, tetapi saya sarankan cari rumah sakit di Surabaya. Terserah rumah sakit manapun, yang penting kamu masuk dulu. Masuk dulu. Oke, sesudah itu saya pulang, istri kebingungan, telepon saudaranya bagian Surabaya Timur, anak adik-adiknya yang cari rumah sakit, saya tenang aja, yang istri saya Surabaya Barat, anak saya bingung, bagi tugas cari rumah sakit. Ternyata semua penuh memang. Waduh. Seperti yang berita di WA itu. Betul. Cari jarum di tengah-tengah jerami. Iya. Ternyata kejadiannya pas itu ya. Pas Natal itu loh, pas Natal. Itu ya. Kejadiannya saya bingung gitu. Ya apa? Ya udah, maunya apa? Semua waiting list kita kontak, ya ikut waiting list. Ada yang nomor 8, ada yang nomor 4, ada yang nomor 5. Semua diikuti, mana yang cepat gitu. Sesudah itu besoknya saya juga khawatir, istriku, anakku ini bagaimana? Apa negatif atau positif? Besoknya saya ajak semua, ayo pergi Mitra bareng-bareng, kamu tes PCR. Dan saya ikut di sana nunggu hasilnya, kan antri banyak itu. Sore-sore antara jam 4 saya dikasih berita, Pak ada pasien keluar, Bapak mau ambil enggak? Oh mau saya. Oke Bapak ya mau ambil. Nah sesudah itu saya masuk di Mitra jam 9 malam baru dimasukkan, karena untuk kamar COVID itu betul-betul harus dibersihkan, disemprot desinfektan gitu. Nah, besoknya saya baru masuk. Oh, malam jam 9 masuk, besok paginya saya ikut terapi COVID. Oh ya? Oh, ada istilah terapi COVID. Terapi COVID. Saya pun bedanya apa ya terapi COVID sama isolasi? Kalau terapi COVID di sana itu pagi-pagi itu saya diinfus 4 botol. Nggak tahu obat apa 4 botol itu. Sesudah itu suntikan, habis itu kan dimasukkan ke tubuh saya untuk suntiknya. Suntiknya itu ada 4, besar-besar. Waduh, besar-besarnya. Jarumnya Habis saya ini tanya sama suster yang pakai astronot itu yang nggak kelihatan, cuma yang kelihatan matanya aja itu. Astronotnya yang kelihatan matanya aja gitu. Terus apa ini sus? Wis ini terapi nih, wis jangan kalau saya dinasihati, kalau kamu sudah masuk sini, jangan mikirkan yang di luar, santai aja.
gembira, hatimu ajak yang gembira. Jangan mikir jarum. Iya. Habis itu 4 itu disodorkan obat gitu. Terus? Obatnya 5 macam. Tapi ada yang 1 macam 8, 5. Saya hitung, loh. Sus, kok 18? Permennya kok banyak? Saya istilah guyon. Sekali minum 18. 18. Waduh, Pagi 18, malam 14. Aduh, itu terapinya. 18, 14, 32, Ya. 32. Kalau Terus? siangnya agak sedikit, kira-kira cuma 7 atau 8 gitu. 41 loh. Saya kebingungan. Satu Betul hari. diminum. Ini diminum. Cuma 2 hari kok. Wis, jangan mikir macam-macam. Ini terapinya cuma 2 hari. Sesudah itu normal, nggak ada apa-apa. Sungguhan. Habis itu selama 2 hari terapi COVID, minum permen itu yang pagi 18, malamnya yang 14 itu 2 hari. Hari ketiga sudah hilang itu sudah. Tinggal obat normalnya. Ada yang cuma 2, kalau pagi 4, sore 4. Ya cuma selama 2 hari Jadi, itu. berarti total 1 hari itu 32, saya hitung. 32 Ya. berarti 2 hari 64 ya? Ya, Aduh, itu. begitu banyak itu. Waktu kena COVID tuh, jadi pikirannya gimana? Wah, waktu itu ketika pertama kali saya masuk ke rumah sakit, saya sudah mantap ini. Ketika saya masuk, apakah keluarnya bisa jalan atau tidak jalan itu toh. Maksudnya ke surga gitu. Iya. Masuknya kan jalan, keluarnya pulangnya bisa jalan atau tidak jalan gitu. Kan tetap pulang nanti. Tapi bedanya bisa jalan atau tidak bisa jalan itu. Maksudnya saya pulangnya belum tentu. Pulangnya belum tentu. Istilahnya orang itu ya biasalah di kotak gitu, enak dikirim kotaknya gitu. Aduh. Nah, ya kita pun waktu itu ya takut sih. Tapi saya punya perasaan, saya yakin kalau Tuhan mengizinkan saya kena COVID, pasti Dia akan menolong saya. Ya, Pasti buka jalan, pasti yang meskipun Jadi istri saya nangis terus itu. Jadi Pak Chandra siap ya? Ya, saya sudah, kalau keputusannya memang pulangnya enggak bisa jalan, ya apa boleh buat. Tapi ya suatu pertanyaan juga, istri, anak atau siap? Oh. Terus gimana? Sudah tanya sama istri, sama anak, siap nggak? Sampai sekarang belum. Ini perlu ditanyakan mungkin. Jadi suatu hari biar nih ada apa-apa, ya ada persiapan lah. Kira-kira persiapannya apa ya supaya keluarga juga tahu? Ya betul ya Pak Kris ya. Jadi mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa mungkin keputusan Tuhan itu tidak sesuai harapan, tetapi kemungkinan paling besar keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ya, seandainya Pak Chandra kebetulan ya kena COVID nggak ada, siap kemana? Saya yakin karena saya sudah dipilih dan saya selalu dekat, merasa saya dekat. Percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya diajak pulang, ya pulang dah. Sudah. Oh bagus, luar biasa. Saya pulang dah. Jadi sudah siap pulang loh. Karena kok kenapa ya? Alasannya apa ya? Kok bisa? Karena untuk pulang tidak harus melalui COVID. Ya. Karena kejadiannya terlalu banyak. Kadang-kadang kita di jalan kena musibah, ya itu kadang-kadang ya diajak pulang. Pulang. Ya betul. Masuk akal. Terus, kalau boleh tahu, Susu umur berapa sih, Su? 62. Oh, 62. Lansia. Masuk lansia. Okay. Setelah itu gimana? Apa yang perlu disampaikan ke? Sebelum itu mungkin aku mau tanya, Pak Jun. Okay, Waktu Susu ini yang dapat berita itu, ngalami berita itu, sing Susu lakukan apa? Kok bisa sampai tetap tenang gitu. Jadi waktu dalam kejadian itu Susu ngapain? Masalah apa? Berdoa atau apa? Iya, rumah sakit nggak kok bisa tetap tenang. Nah, itu saya berdoa, Tuhan, Engkau izinkan aku kena COVID, tapi Engkau pasti izinkan, Engkau pasti menolong saya. Karena saya yakin kepada siapa aku percaya. Selama ini kepada siapa aku percaya itu yang aku pegang. Masa kamu bisa bangkitkan orang mati, nulung aku nggak bisa. Tetapi keputusan tetap di tangan. Di tangan. Itu selama COVID itu berapa hari dirawat? Sesudah 2 hari terapi COVID saya menjalani
pengobatan normal cuma 2, 3. Nah, sesudah ini saya cuma ingatkan, kadang-kadang orang kena COVID itu pasti kekentalan darahnya itu naik. Nah, ini yang paling bahaya ini yang ini. Saya kena itu, saya oksigen saya 95-96 ketika masuk. Berarti kan masih normal di atas 90. Ya. Tidak ada sesak, tapi cuma panas. Tetapi ketika dites, kekentalan darah saya 670, normalnya 500. Nah, untuk menurunkan kekentalan darah harus disuntik di perut. Dicari otot perutnya, suntik terus. Saya kena suntik 3 kali mungkin. 3 kali. Nah, namanya itu D-dimer. Nah, itu paling bahaya itu. Kalau orang isolasi di mandiri, pasti tidak akan tahu D-dimernya itu berapa. D-dimernya berapa? So. Yang nomor 500, saya 670. Banyak pasien COVID dinyatakan negatif 2-3 hari lagi meninggal. Meninggal di rumahnya karena D-dimernya masih tinggi. D-dimer itu sangat bahaya karena kekentalan darahnya tinggi, bisa menyebabkan jantungnya buntu, berhenti detak. Maaf ya tanya, itu ada penyakit bawaan kan? Saya punya penyakit darah tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Selalu saya kontrol mulai obat. Itu kalau tiap pagi saya kontrol cuma di bawah 130. Kecuali kalau saya kerja berat atau kecapean itu bisa 140, 150. Jadi sebetulnya orang capek kerja itu tekanan darah tingginya otomatis naik. Jadi saya ini sekarang sejak kena COVID hidupnya agak terlalu santai lah, nggak terlalu mikirkan kerjaan sungguh-sungguh lah. Apa katanya lah wis sekarang. Yang penting ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Mungkin Tuhan ngomong terlalu banyak kerja kamu ini. Jadi kasihan izinkan COVID sebentar lah supaya. Jadi ini menarik ya Johanto. Kalau kita melihat dari Pak Chandra ya, apa yang membuat dia itu tidak takut karena sebenarnya tidak memikirkan kematiannya. Jadi apapun dia jalanin dengan tenang ya. Sukacita. Dengan sukacita tenang dan akhirnya juga mendapat pemulihan. Karena seringkali mungkin memang kalau kita sakit, yang kita pikirin pertama kan ketakutan. Jadi pikiran ini wis stres sendiri. Nah itu juga penting sih untuk kita belajar benar-benar ketika kita mengalami hal yang berat, kita itu tenang. Dan ketika kita tenang itu kita dapat sumber kekuatan justru. Karena justru yang bikin semakin lemes ini kan karena kena pikirannya, takut ini, takut itu. Kok bisa keluarga nggak kena, padahal istri sama anak-anak satu sering main bersama. Ya, itu mujizatnya Tuhan. Makan bersama, mobil loh pergi ke dokter. Satu mobil bersama, semua bersama. Dia apa ceritanya? Anugerah Tuhan. Mujizat Tuhan itu. Karena saya satu mobil dengan anak istri kerja. Kalau jemput sama Lydia malah tanpa masker, saya enggak maskeran, Lydia enggak. Karena enjoy aja, enggak mungkin. Karena keluarga ya. Keluarga. Makan bareng, satu kamar, guyon, lihat TV bareng. Saya ketakutan waktu itu kan ketakutan. Waduh, siapa yang kena selain saya? Ini ternyata kunci obatnya ini iman nih. Iya. Anugerah. Mujizat. Tapi anugerah juga. Anugerah Tuhan. Tidak kena. Oke. Cuma ada lagi. Jadi kalau boleh selama Susuk sakit itu yang Susuk lakukan apa? Saya dengar kan kemarin sempat sharing ya di Persekutuan Wilayah, justru kena COVID ini malah semakin dekat sama Tuhan. Nah, itu deketnya ya apa? Berhubung temannya cuma tembok. Ya, sama satu pasien itu yang itu. Saya lebih sharing, banyak baca Alkitabnya. Kalau dulu kan cuma renungan sekarang baca Efesus, Roma, habis dibaleni terus Efesus. Karena saya senang Efesus sama Roma. Ikut gitu. Ibadah online toh juga. Waktu itu enggak. Waktu itu wis enggak ngerti itu. Saya baca firman Tuhan terus enggak ada kegiatan apa-apa. Ya, kadang nyanyi atau mendengarkan lagu-lagu rohani gitu. Tidur santai. Ya, susternya datang cek suhu badan kan 3 kali 4 kali sama dokter, tiap hari 4 kali kunjungan, sama makan yaitu. Tidak ada kegiatan ya dengarkan lagu rohani, baca firman Tuhan. Jadi saya mikirnya gini, jadi ya kalau dulu waktu tidak ada keadaan normal,
Lupa Tuhan. Lupanya Tuhannya banyak. Sekarang kena COVID malah lebih dekat gitu. Kira-kira apa yang didapatkan melalui pelajaran dengan kena COVID itu? Tuhan mau mengajarkan apa kepada Pak Chandra? Jangan terlalu mikirkan dunia. Jangan mikirin kerjaan terus. Lama-lama nanti ya itu aja. Tapi nek kamu sekarang saya kan kadang-kadang ikut pemuritan itu ya banyak dapatnya, banyak belajarnya firman Tuhan itu. Apalagi ya teman-teman Pak Paul itu sama Pak ya Singapura Oh siapa? Oh, Hendro Gani. Pak Hendro Gani. Ya, Pak Hendro Gani itu kan mantap-mantap itu, ya. Senior-senior mantap. Terima itu. kasih ya untuk mereka Pak Paul sama Pak Hendro. Kita perlu sapa. Juga ikut itu loh juga ikut. Pak Oktav itu kan wis mantep. Pak Oktav ya. Satu grup. Yang pupuk bawang itu saya malah. Mereka sudah mantap, saya masih pupuk bawang, jadi saya ikut. Tapi saya disuruh bicara terus di sana. Ya apa Pak? Ya apa Pak? Ya merendah. Tapi bagus. Jadi terus mari gitu. bermegahnya karena Tuhan ya, merendah bermegah karena pupuk bawang gimana? Mari gini itu kan ikut fokus juga toh. Makin ikut mantap. Fokus. Ya. Mungkin cerita sedikit supaya orang-orang ikut fokus. Ya. Saya fokus, saya link di teman-teman saya. Ayo ikut fokus yuk. Kamu kan tanya apa? Ya fokus itu membedah isi Alkitab. Ya semacam seminar lah. Gratis lagi. Nanti kamu tak ajak aja. Pakai linkku nanti tak ajak. Sampai sekarang ini mereka ya apa sih? Ya apa nih itu cobaan dulu sekali. Nek kamu nanti bisa enak aku gitu. Oke. Kira-kira pesan untuk jemaat kita atau teman-teman atau saudara seiman atau siapapun yang mendengarkan. Kira-kira apa Pak Chandra mau pesan apa dan mau didoakan apa? Menurut saya kalau memang Tuhan izinkan Bapak, Ibu, atau saudara mengipun, saya tidak mengharapkan, andai kata diizinkan. Lakukan kewajibanmu, yaitu berobat. Yang Tuhan nanti lakukan pasti selain berharap kepada Tuhan, itu harus. Tetapi kewajiban tetap harus. Berobat itu harus. Bukan hanya minta doa, minta kesembuhan, tapi tidak mau berobat. Wah, saya kira kebingungan saya ini. Meskipun kita punya iman yang kuat, kita berdoa ya, berharap pertolongan ya, tapi berobat tetap harus jalan. Berobat tetap harus jalan. Itu beriringan kewajiban kita laksanakan berobat, berharap kepada Tuhan, minta kesembuhan itu harus. Meskipun kadang-kadang keputusannya tidak sesuai dengan harapan. Tapi intinya adalah semua karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena anugerah. Sampai saya bisa hidup lagi, bukan hidup lagi. Kita sembuh toh. Bisa sembuh. Bisa sembuh karena anugerah Tuhan. Ya. Dan saya percaya kepada siapa saya percaya. Itu yang menolong saya. Terus doanya apa? Mari saya ingin berdoa kiranya anak istri saya lebih kuat imannya dan ikut pelayanan. Meskipun ya Lydia udah ikut, tapi kalau dulu dia sangat mantap gitu ya. Sekarang kan sepertinya dengan pandemi ini ya memang kadang-kadang pandemi itu ada positif negatif. Kadang-kadang orang bisa drop imannya. Ada orang yang pandemi justru naik. Karena ada waktu lebih banyak untuk intim dengan Tuhan. Banyak yang nggak ngikuti yang ini drop. Wah nunggu gereja buka. Nunggu gereja buka kapan kita juga nggak tahu. Gitu. Oke, terima kasih. Kita akan dengar firman Tuhan dulu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar sharing dari Bapak Chandra Halim, di mana dia kena COVID-19, bahkan dia sempat diterapi bagaimana memakai obat kurang lebih 1 hari 32 biji dengan suntikan 4, bahkan 2 hari. Jadi kita bisa bayangkan betapa sakitnya, tetapi apapun yang dia alami, dia punya iman yang kuat, dan dia tahu bahwa dia akan setelah tidak ada dalam tempat ini, dia akan menuju kemana dan dia sudah tahu. Karena dalam hatinya dia tahu kalau dia sudah masuk rumah sakit, dia harus siap. Apakah pulang dengan
istilah kasarnya kotak, diam, ataukah pulang dengan selamat. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia boleh menjalani hidup. Bahkan yang jadi hal yang sangat istimewa, keluarganya tidak ada satupun yang kena. Padahal istri sama anak-anak bersama dengan dia. Bahkan dia boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebelum dia kena COVID dan dia tahu bahwa dia seorang tipe pekerja keras. Tetapi karena COVID, dia tahu bahwa Tuhan inginkan dia supaya boleh istirahat. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kekuatan dalam kehidupan dia sehingga Pak Chandra boleh mengalami semua itu karena seizin daripada Tuhan. Pak Chandra mengalami itu kesembuhan karena anugerah Tuhan. Kita yang tidak kena bukan berarti kita hebat, bukan berarti kita kuat, bukan berarti kita lebih baik daripada orang yang kena. Tetapi kita diizinkan oleh Tuhan tidak kena karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita belajar sebuah topik mengenai hidup yang bersandar pada anugerah Allah. Saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Di sini ada dua hal yang Paulus tekankan. Yang pertama adalah hidup di dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dunia yang kita tinggali bukanlah dunia yang kita idam-idamkan. Karena dunia tersebut telah dirusak oleh dosa. Bahkan Musa dalam Mazmur 90 ayat 10, dia mengaitkan bahwa semua kebanggaan itu adalah kesukaran dan penderitaan. Bahkan di dalam Amos pasal 4 ayat 11 dikatakan, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Di sini Amos pasal 4 ayat 11 menggambarkan sebagai dunia itu sebagai puntung yang ditarik dari kebakaran. Ini sangat ironis sekali bahwa dunia yang penuh keberdosaan ini bahkan tidak mungkin bisa bangun kembali. Digambarkan seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Kalau kita kaitkan di dalam Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang sudah kita baca, di situ Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Di antara semua orang dia paling berdosa. Tetapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Kristus, Paulus boleh diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dunia yang telah dirusak oleh dosa ini tidak akan membawa satu kebahagiaan buat kita. Jangan punya anggapan bahwa keadilan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita inginkan ada dalam dunia. Tidak. Ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, mungkin ada yang kena COVID, mungkin ada karena ekonomi dan lain sebagainya. Dalam dunia ini kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita terima itu karena apa? Dunia yang penuh berdosa. C.S. Lewis mengajarkan satu sikap yang sangat bagus tentang batin yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Digambarkan semua orang berada dalam satu kerumunan di bangunan yang besar. Ketika berada di satu bangunan tersebut, semua orang punya anggapan.
Ada yang beranggapan dan membayangkan bangunan tersebut seperti sebuah hotel, di mana hotel itu orang tinggal. Ada lagi yang beranggapan, menggambarkan bangunan tersebut yang dia tinggal itu seperti penjara. Ada yang menganggap bahwa bangunan tersebut seperti restoran. Ada yang menganggap seperti kayak tempat rekreasi, tempat bermain dan lain sebagainya. Orang yang punya anggapan bahwa bangunan tersebut seperti hotel bintang 5, maka akan kecewa. Karena yang dibayangkan itu tidak seperti itu. Begitu juga orang beranggapan seperti kayak restoran yang mewah. Tetapi orang yang menganggap bahwa bangunan tersebut seperti penjara, maka dia akan bersuka cita. Kenapa? Karena penjara tempat yang sangat tidak mengenakan. Tetapi dia berada di gedung, dia akan merasa lebih baik daripada orang yang ada di dalam penjara. Karena bangunan yang di dalam penjara itu bukan hal yang baik. Tetapi justru di tempat itulah dia merasa lebih nyaman. Jadi orang yang menganggap bahwa satu gambaran, kalau kita menganggap dunia yang penuh kejam, dunia yang penuh tidak adil, dunia yang begitu penuh keras, maka ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita akan bisa menerima dan bahkan kita akan kuat. Karena kita sudah tahu bahwa memang dunia yang penuh berdosa ini tidak mungkin ada kebahagiaan, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa memuaskan kita. Kemudian yang kedua, Paulus mau tekankan bahwa hidup kita bergantung kepada anugerah Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 10, Paulus mengakui bahwa kasih karunia yang dia terima itu semuanya adalah kasih karunia. Kehebatannya, dia bekerja keras, dia melebihi daripada orang lain, apa yang dia miliki, itu semua karena kasih karunia Allah. Semua karena anugerah Allah. Sehingga dia boleh sampai hari ini. Paulus mengakui kebaikan Allah dalam kehidupannya. Ketika dia tahu bahwa semua yang dia terima, semua kelebihan, semua yang apapun yang dia terima adalah anugerah Allah, maka dia akan bisa mengerti kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga kita orang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, semua kebaikan yang kita terima itu bukanlah hal yang demikian. Oh, saya terima hal yang baik. Memang saya wajar terima itu. Tidak. Tetapi semua kebaikan yang kita terima akan membuat kita tahu bahwa itu karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita diberikan anugerah kesehatan. Kita diberikan anugerah rezeki yang lebih. Kita diberikan keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya. Semua hal yang kita terima itu karena anugerah Tuhan. Kita yang tidak kena COVID bukan berarti kita lebih baik. Tetapi karena anugerah Tuhan. Kita yang diizinkan oleh Tuhan kena COVID itu juga anugerah Tuhan. Tuhan memberikan izin kita bisa menerima kena COVID. Itu semua karena apa? Karena seizin Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dan maksud untuk kebaikan kita. Seperti yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Chandra. Seorang yang usia 62 tahun. Karena dia tahu semua seizin Tuhan. Apa yang dia terima itu tidak membuat dia merasa stres. Tetapi dia enjoy menerima karena dia tahu. Apapun keputusan dari Tuhan. Semua dia jalani dengan baik. Kalau memang Tuhan kehendaki dia meninggalkan dalam dunia ini, dia sudah siap. Dan dia juga tahu bahwa semua itu Tuhan inginkan dia supaya lebih dekat dengan Tuhan. Dulunya dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada waktu untuk baca Alkitab lebih baik. Tetapi dengan dia kena COVID di rumah sakit, dia lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Lebih mengerti firman Tuhan dan membaca Alkitab. Saudaraku, kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Maka kita akan tahu anugerah Tuhan itu luar biasa. Ketika kita melihat, menghitung berkat-berkat Tuhan. Satu buah lagu yang sangat menarik di KPPK. Judulnya Hitung Berkat. Itu dikatakan bahwa ketika kita menghitung berkat Tuhan satu demi satu. Maka kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam seluruh aspek
hidup kita. Bagaimana Tuhan memberikan anugerah kesehatan, memberikan udara untuk kita, memberikan keselamatan buat kita, memberikan satu pertolongan. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Maka kalau kita menghitung berkat Tuhan, kita boleh berada sampai hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, kita diizinkan Tuhan untuk melewati masa COVID ini. Tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun lebih, kira-kira 13 bulan hampir Tuhan izinkan kita ngalami. Itu masa COVID membuat kita melihat dan takjub kita boleh hidup sampai hari ini. Tetapi mereka yang sudah mendahulu kita, tetap kita juga bersyukur karena mereka sudah bersama Bapa di surga. Tetapi kita yang masih hidup, anugerah Tuhan buat kita, membawa kita untuk selalu mengandalkan Dia, bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan. Sehingga membawa kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Dengan bersandar kepada anugerah Allah, maka kita akan bermegah dalam penderitaan, kesulitan, karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Kita ingat Fanny Crosby, sejak kecil buta, tetapi karena dia akhirnya mengenal Tuhan, setelah dia mengalami dan melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga membawa dia bersyukur atas apa yang dia terima. Ketika dia bersyukur atas apa yang dia terima, dia membalas kebaikan Tuhan dengan membuat lagu-lagu yang seringkali kita nikmati, yang menjadi berkat buat seluruh dunia ini. Satu pertanyaan buat kita, sejauh mana kita mengenal anugerah Allah? Sejauh mana kita hidup di dalam anugerah Allah? Ketika kita tahu anugerah Allah, maka hidup kita akan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah. Kita boleh berada sampai hari ini, kita boleh menikmati hidup yang Tuhan percayakan. Kita boleh memiliki keluarga, kita boleh Tuhan izinkan mengalami apapun. Tidak membawa kita kecewa sama Tuhan, tetapi akan membawa kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maukah saudara, kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Masa-masa prapaskah ini. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari perbaharui rohani kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan membawa kita bersyukur. Apapun dalam kehidupan kita. Kesulitan, Tuhan izinkan penderitaan yang kita alami. Tuhan izinkan mungkin ekonomi kita berkurang. Mungkin dalam kesulitan hidup, berkeluarga dan lain sebagainya. Tetapi membawa kita bukan kecewa, bukan melarikan diri dari Tuhan. Tetapi membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita lebih melihat salib Kristus. Sehingga dengan melihat salib Kristus akan membawa kita lihat inilah anugerah Allah. Karya Allah yang terbesar. Lewat Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan Yesus mati, Yesus bangkit memberikan kemenangan, memberikan hidup yang kekal buat kita. Kiranya anugerah Allah boleh membawa kita lebih bersyukur. Karena semuanya dari Tuhan. Anugerah Allah. Biarlah hidup kita bergantung kepada anugerah Allah. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Mari hiduplah dalam anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Membawa kami lebih menghayati satu anugerah Allah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya mari rekan-rekan jemaat sekalian, kita sudah mendengar kesaksian juga firman Tuhan. Mari sekarang saatnya kita untuk boleh menaikkan beberapa pokok doa. Mari yang pertama saya akan berdoa terlebih dahulu bagi Pak Chandra untuk apa yang boleh di-sharingkan tadi ya, untuk doa yang perlu didoakan.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan Pak Chandra, Tuhan. Yes. Engkau boleh memberikan kepada dia sebuah pengalaman untuk boleh berjalan bersama Engkau untuk mengenal Engkau lebih lagi. Ya. Dan di dalam situ juga Tuhan, di dalam waktu itu, kesempatan itu, dia pun juga boleh melihat, beliau boleh melihat bahwa imannya pun juga boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahwa dia boleh benar-benar mantap karena benar-benar yakin Engkau adalah juru selamat dia satu-satunya. Yes. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Pak Chandra, apa yang tadi dia minta Tuhan, untuk anak, untuk istri, untuk kedua anak dan istrinya. Tuhan, tolong supaya Tuhan pun juga boleh tumbuhkan iman mereka, juga mereka pun boleh semakin yakin akan keselamatan yang sudah boleh mereka terima di dalam Engkau. Ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh terus sertai untuk kehidupan dari Pak Chandra dan keluarga, untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang lain Tuhan yang boleh sertai. Ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat sekalian, selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja, bersyukur untuk jemaat lansia yang sudah ikut vaksin COVID-19, lalu juga bersyukur untuk IBS dan kelas fokus yang sudah berjalan, serta persiapan Jumat Agung dan Paskah. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk vaksin yang boleh segera tersebar Tuhan, bahkan untuk setiap rekan-rekan jemaat lansia yang boleh menerima vaksin itu. Tuhan, tolong supaya melalui vaksin itu Tuhan pun yang juga boleh semakin memberikan kekuatan di dalam tubuh setiap mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk IBS dan kelas fokus yang sudah berjalan. Tuhan, tolong Tuhan yang boleh pakai Tuhan, supaya di masa-masa pandemi ini Tuhan, ketika kami tidak bisa berkumpul, tetapi kami boleh menumbuhkan iman kami Tuhan, melalui IBS fokus, bahkan untuk acara online, untuk doa, untuk ibadah bela itu Tuhan boleh menolong kami untuk boleh menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah Tuhan, supaya kami pun boleh semakin terus dikuatkan dan ditumbuhkan iman kami Tuhan di dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk yang terakhir, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk Kapolri, supaya dapat memperkuat internalnya dari pusat sampai daerah untuk menghadapi persoalan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, berbasis kekerasan, dan berbagai potensi aksi terorisme. Untuk hal ini minta penginjil Tarmina untuk boleh memimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Kapolri ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada Kapolri hikmat kebijaksanaan sehingga boleh memperkuat internalnya, dan juga baik dari pusat sampai daerah, supaya Tuhan memakai mereka untuk boleh mengantisipasi di dalam persoalan intoleransi, radikalisme maupun ekstra. Kiranya Tuhan juga menolong, menyertai untuk bangsa dan negara kami supaya terbebas daripada kekerasan maupun kesalahpahaman, sehingga terorisme tidak terjadi di bangsa kami. Tuhan, berilah keamanan, ketentraman bagi bangsa Indonesia. Tuhan, pakai Kapolri di dalam mengatasi persoalan dalam keamanan khususnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami serahkan segala seru doa kami. Secara khusus Tuhan berdoa untuk pergumulan jemaat, mereka yang di dalam pergumulan sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, bisnis, ataupun mereka yang sedang mencari kerja. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan pun yang juga boleh pulihkan, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh sembuhkan. Dan untuk setiap mereka Tuhan yang di dalam pergumulan yang lain, entah itu di dalam pergumulan perekonomian, keluarga, Tuhan pun yang boleh berikan kepada mereka hikmat, kepekaan untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti kami hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu
dan akan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada Rabu-Rabu yang akan datang.